Halo Mama Papa, hari ini kita akan membahas mengenai perilaku mudah takut atau cemas berlebihan sebagai salah satu indikator adanya masalah perilaku dan emosional pada anak. Untuk penonton baru di channel saya, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, psikolog klinis. Di seri ini, saya akan berbagi informasi seputar cara mendeteksi dini kemungkinan adanya masalah perilaku dan emosional pada anak. Di setiap episodenya, saya akan membahas satu indikator masalah perilaku dan emosional yang dapat mulai diamati pada saat anak berusia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3 sampai 6 tahun. Sebelum masuk ke topik hari ini, saya ingin menekankan kembali bahwa ketika anak menunjukkan satu indikator yang saya jelaskan di setiap videonya, bukan berarti anak tersebut pasti mengalami masalah perilaku dan emosional. Untuk mengetahuinya dengan pasti, orang tua tetap perlu mengkonsultasikannya dengan ahlinya. Pembahasan ini diperuntukkan agar orang dewasa di sekitar anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik, atau kerabat terdekat seperti tante, om, kakek atau nenek dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi karena dapat menghambat perkembangan anak untuk menjadi optimal. Dengan mengamati perilaku-perilaku anak, orang dewasa terdekat anak dapat mendeteksi secara dini jika anak membutuhkan bantuan lebih untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau begitu, langsung saja kita ke pembahasan hari ini mengenai perilaku mudah takut atau cemas berlebihan. Pada kondisi dan tingkatan tertentu, rasa cemas sangat penting dimiliki seseorang karena perasaan cemas berguna untuk mengantisipasi atau membuat kita berjaga-jaga akan bahaya yang mungkin datang, seperti cemas adanya kuman di tangan sehingga mencuci tangan lebih dulu sebelum makan. Ma, aku cuci tangan dulu ya, Ma. Tangannya kotor ya? Tangannya kotor habis ini. Iya, yuk. Ayo. Atau untuk mempersiapkan hal tertentu seperti belajar ketika mau ujian, karena cemas tidak bisa mengerjakan soal ujian, dan mengecek kembali isi tas sekolah sebelum berangkat, karena cemas ada benda yang tertinggal. Pada taraf wajar, kecemasan membantu kita untuk lebih waspada dan terhindar dari hal-hal buruk. Namun, seperti berbagai hal lainnya, jika berlebihan, kecemasan juga memiliki dampak yang tidak baik. Cemas berlebihan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, dia jadinya tidak bisa melakukan berbagai hal sendiri tanpa didampingi orang tua. Terhambatnya perkembangan aspek sosialisasi karena terlalu cemas untuk berinteraksi dengan orang baru. Kemampuan gerak kasar tidak berkembang dengan optimal karena anak terlalu cemas terjatuh atau terluka, sehingga menghindari berbagai aktivitas yang berguna untuk mengembangkan kemampuan gerak kasarnya. Dan masih banyak lagi. Jika anak tidak bisa atau belum dapat mengungkapkan kecemasannya, maka orang tua dapat mengamati ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau gerak-gerik anak. Kecemasan biasanya dapat dilihat ketika misalnya ritme nafas anak berubah menjadi cepat, berkeringat, pucat, tangan dingin, menghindari kontak mata, terlihat tegang, rahangnya tertutup kaku, tiba-tiba tidak bergerak, tangan mengepal atau fidgeting, atau bahkan bisa sampai menangis. Pada usia sekitar 3-7 tahun, beberapa hal yang biasanya menimbulkan rasa takut atau cemas pada anak adalah gelap, petir, hewan, monster, hantu, berpisah atau ditinggal orang tua, sekolah, kecelakaan, atau terluka, hingga bencana alam. Rasa takut atau cemas pun bisa terjadi pada satu hal atau situasi khusus, dan bisa juga terjadi pada beberapa hal sekaligus atau pada situasi yang lebih umum. Rasa takut atau cemas tersebut masih wajar jika hanya muncul sesekali, tidak bertahan lama, dan tidak atau hanya sedikit
mengganggu kegiatan sehari-hari. Kalau perilaku mudah takut atau cemas sudah berlebihan pada anak dan sudah pada tahap mengganggu atau menghambat banyak kegiatan, misalnya membuat anak tidak mau keluar rumah, bersosialisasi, atau bahkan sudah membuat anak mengeluhkannya terus dan berlangsung hingga 4 minggu lebih, maka orang tua dapat mengkonsultasikannya karena hal tersebut bisa jadi indikasi anak memiliki masalah perilaku dan emosional jika disertai dengan adanya indikator lain yang saya bahas di episode lainnya. Dengan mengkonsultasikannya pada ahli, diharapkan dapat membantu anak mengatasi rasa cemasnya dengan lebih baik lagi. Jadi begitu mama papa semua, silahkan diamati perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dan konsultasikan jika perlu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!